Shalom, selamat pagi semua saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di BBS Ministry. Pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan mempelajari sebagian firman Tuhan. Sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita pagi hari ini sama-sama masuk dalam ruang ibadah BBS Ministry. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang, tuntunan, penyertaan, rahmat, anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Kami ada sampai pada pagi hari ini hanya karena kasih, anugerah, kebaikan, pertolongan Tuhan. Kami bangun dalam keadaan sehat segar sempurna itu karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau masuk dalam ibadah. Kami mau memuji, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau men-sharingkannya apa yang kami dapat hari ini. Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkatilah hamba-hambamu yang melayani dan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pastor David Hartawan yang akan membawa kami dalam masuk pujian penyembahan. Biarlah Tuhan pertolongan Roh Kudus membuat kami fokus menyembah dan Engkau mendapatkan kami boleh menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran yang berbau harum. Engkau memberkati Pastor Linda Hartawan Mamusung yang pagi hari ini kau percaya melayani firman Tuhan. Biar melalui hambamu ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Setiap yang mendengar, mengerti, merenungkan, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Diberkati Pastor Linda dalam segala pelayanannya pagi hari ini. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat, pewahyuan dari surga yang maha tinggi. Kau memberkati dengan caramu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Terlebih-lebih Tuhan, apapun yang kau dapati dalam sikap patah hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang gak berkenan Tuhan, ampuni, kuduskan semuanya Tuhan sebelum kami memulai ibadah ini. Agar ibadah ini menjadi dupa yang harum, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus juga jaringan wifi, device, internet, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kami pagi hari ini. Memakai sarana ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan semua yang kami bawa pagi hari ini menjadi berupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur dan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kalau Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan kami bisa menyembah Engkau Tuhan, kami yang memberikan yang terbaik dari hati kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Thank you, Jesus.
Amin. Tuhan, jadikan kami bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan Tuhan, nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap, ya kan, kami punya sikap hati yang benar dalam menerima firman-Mu Tuhan, dan siap menjadi pelaku firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Engkau berikan kesempatan buat kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan.
Kami tahu Tuhan bahwa firman ini yang menguatkan, menghibur, menjaga kami, mengajarkan kami, menuntun kami, memberi arah buat kami Tuhan, akan waktu-waktu yang kami harus lalui, akan apa dan di mana kami harus pergi, akan apa yang harus kami perbuat di dalam masa atau musim ini ya Bapak. Terima kasih untuk satu kehidupan yang Engkau sudah persiapkan buat kami, satu rencana yang Engkau sudah persiapkan dengan hati-hati buat kami, satu kehendak-Mu tuh terjadi di dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Berfirmanlah buat setiap dari kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom saudara-saudara yang ada di dalam Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya di dalam minggu yang baru ini Tuhan juga punya rencana di dalam setiap dari kita di dalam minggu ini. Saya mau sharing saudara tentang di kitab Yosua. Yosua, suara saya kedengaran ya. Yosua 3 saya ambil poinnya aja ya. Jadi Yosua 3 ayat Yosua 3 ayat 4. Yosua 3 ayat 4. Kita sama-sama baca. 2, 3 ya. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Saudara, kalau kita baca di kitab Yosua ini mungkin setiap kita sudah tahu. Yosua berapa Bu Linda? Pastor Linda? Yosua 3. Yosua 3 ayat 4. Nggak kedengeran ya? Kedengeran, tapi kok beda ya? Ayatnya kok Yosua beda ya? Yosua Coba cek 3 lagi. ayat 4. Yosua 3 ayat 4. Beda. Di situ hanya antara kamu dan tabut. Oh iya, aku pakai TB, maaf, TB Oh 2. iya, iya. Aku Oke, ada di juga. TB 1 ya, TB 1 mengatakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Poinnya hampir sama, cuman memang beda ya. TB TB 2 yang saya baca di kitab di TB 2. Oke, dari poin yang saya mau sharing hari ini, kalau kita tahu sebelumnya di ulangan akhir, bagaimana Musa meninggal dan kemudian Musa memberikan tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Nah, penugasan kalau di Yosua 1 di poinnya adalah penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Jadi Yosua yang menggantikan Musa. Kita tahu di pasal 1 Tuhan berapa kali mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berkali-kali Tuhan mengatakan itu. Dan kemudian di pasal 2, Yosua mengirim 2 orang, mengutus dari Sitim 2 orang untuk pergi mengintai kota Yeriko. Dan di akhir pasal 2, di situ mereka bisa kembali karena bantuan oleh Ibu Rahab, saudara ya. Saya mengatakan Ibu Rahab. Mereka bisa keluar dari Yeriko
dan mereka kembali ke Yosua di akhir Yosua 2. Dan perkataan mereka adalah, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita. Bahkan 24 ya. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita ya. Karena perkataan Rahab ini kepada mereka, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, itu terdengar oleh orang-orang Yeriko, sehingga mereka gentar terhadap bangsa Israel. Nah, saya mau sharing di pasal 3 menyeberangi Sungai Yordan. Bagaimana Tuhan pada waktu itu, bagaimana Tuhan mengatakan seperti itu di ayat 3 dulu ya saudara. Ini saya baca dari PB2 ya saudara. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu di antara para imam-imam orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat 4. Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu. Dan jangan kamu mendekatinya. Dan kalau kita baca seterusnya, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Tapi yang saya mau poin di sini, bagaimana ada satu poin yang buat saya bisa kita pelajari, saudara. Di situ dikatakan, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Ya, dia kan harus mengikuti tabut ya. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Pernah nggak kita berdiri di musim yang baru? Kita nggak yakin. Kita mudah menjadi khawatir atau cemas. Kita menghadapi jalan-jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Itulah tepatnya yang dialami bangsa Israel. Ya. Dalam ayat bacaan ini, setelah 40 tahun di padang gurun, mereka akhirnya mengetahui tanah perjanjian itu ada di depan mereka. Ada di seberang Sungai Yordan. Tapi mereka juga melihat bagaimana mereka akan melalui jalan-jalan yang buat mereka itu, sebelumnya mereka pernah melewati jalan-jalan yang ada ya, apalagi waktu itu 40 tahun mereka bukan berputar-putar di padang gurun saja. Tapi jalan yang sekarang harus mereka lalui adalah jalan seperti di ayat ini. Belum pernah, belum pernah, belum pernah kamu lalui sebelumnya. Tuhan memberi perintah untuk bangsa Israel mengikuti tabut perjanjian. Maka mereka akan tahu kemana mereka harus pergi. Karena mereka belum pernah melalui jalan itu. Kalau saya lihat tabut perjanjian ini melambangkan hadirat Tuhan. Melambangkan petunjuk Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan, jangan melangkah maju, kecuali hadiratku menuntunmu. Kita tahu bahwa hidup ini penuh banyak transisi demi transisi. Dari pekerjaan yang baru, hubungan yang baru, keputusan yang baru, musim-musim dalam kehidupan yang baru. Seringkali Tuhan memanggil kita ke tempat yang tidak kita kenal. Ini bisa menjadi kadang menakutkan karena kadang dari kita suka dengan sesuatu yang pasti-pasti. Sesuatu yang lebih kita tahu kemana kita harus melangkah. Saya belajar kalau saya pergi ke tempat yang saya nggak tahu, saya nggak mungkin membawa HP untuk mengetahui dengan Google Map di mana harus saya berjalan. Karena satu kali saya mengalami yang namanya loss, artinya dari Google Map itu nggak ada signal. Dari saya juga, saya nggak tahu kenapa, benar-benar saya nggak tahu saya harus melangkah kemana pada waktu itu. Saudara,
tahu pada waktu itu di dalam perjalanan setiap 5 menit apa alamat ini di mana? Ini kira-kira jalannya kemana ya? Mute, Bu Linda. Jadi sampai di mana? Eh, namun pertumbuhan kadang jarang terjadi di tempat-tempat yang nyaman. Artinya pada waktu kita mencari, kalau saya nyetir di jalan tol, saudara, kalau kita jalannya lurus doang, kita membuat kita ngantuk, nggak mikir kadang-kadangnya. Itu terlalu nyaman. Pertumbuhan dan pengalaman bersama Tuhan itu terjadi pada waktu kita melalui jalan-jalan yang sepertinya belum pernah kita tempuh. Hingga waktu kita melalui, kita memerlukan Tuhan yang menuntun kita. Kemana kita harus berjalan, kemana kita harus melangkah. Di sini di firman Tuhan, Tuhan memberitahu bangsa Israel untuk tetap fokus pada hadirat-Nya. Karena mereka belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Demikian pula ketika kita menghadapi hal yang tidak kita kenal. Kadang-kadang kita harus menahan keinginan untuk bergantung kepada pengalaman kita, masa lalu kita, logika kita. Tidak bergantung sepenuhnya kepada itu. Sebaliknya kita mencari kehendak Tuhan, bimbingan Tuhan, hadirat Tuhan, firman-Nya yang membuat kita tidak salah melangkah. Tuhan tidak meminta bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan sendiri. Tapi Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia mau berjalan di depan bangsa Israel. Air itu tidak terbelah sampai para imam turun, kalau kita baca di ayat ini sesudahnya. Pada waktu para imam mencelupkan kakinya ke sungai itu, baru air itu terbelah. Iman kita seringkali uh, akan membuka jalan pada waktu kita harus memulai dengan ketaatan. Karena ketaatan itu membuka jalan. Ketaatan kepada firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Karena ketaatan itu karena kita mempercayai Tuhan, Allah kita, untuk berjalan di jalan yang tidak kita kenal. Bahwa Tuhan yang akan menuntun jalan. Saudara tahu waktu uh, saya harus jalan tanpa Google Maps. Padahal itu sebenarnya jalannya hampir sama semua kelihatannya. Pada waktu itu saya berdoa bukan biasa, berdoa sungguh-sungguh, berdoa Tuhan tolong saya. Saya nggak tahu saya mau kemana ini. Saya benar-benar harus tanya-tanya. Padahal buat saya agak tidak nyaman saudara tanya orang karena belum tentu orangnya. Kami saya tanya tahu jalannya, tahu tempatnya. Belum tentu yang orang yang saya tanya memberikan arah yang benar. Hari ini saya belajar bahwa mempercayai Tuhan di setiap jalan-jalan yang kita tidak kenal atau musim yang
saat ini yang kita lalui sepertinya buat kita belum pernah kita lalui sebelumnya, belum pernah kita jalani sebelumnya. Secara Tuhan untuk kita bergantung lebih lagi kepada Tuhan. Kita sudah beriman dan bergantung kepada Tuhan. Tapi saat ini waktu kita mengalami jalan-jalan yang buat yang harus kita tempuh dan buat kita itu di luar kapasitas kita, di luar eh, kemampuan kita, bahkan benar-benar kita blank gitu, kita nggak tahu kita harus kemana. Itu yang membuat kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita, bahkan Dia senantiasa menuntun kita ke arah ke jalan yang harus kita tempuh. Jadi hari ini biar firman Tuhan ini bisa memberkati setiap dari kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu dengan firman yang sangat sederhana buat kami mengerti bahwa waktu kami harus berjalan di jalan yang kami tidak tahu, kami harus melangkah ke Indonesia. Tuhan, tapi kami juga tahu Tuhan bahwa setiap langkah kami ada di dalam rencana, ada di dalam Tuhan yang atur ya Bapak. Karena Tuhan yang memegang tangan kami Tuhan. Engkau adalah pelita di setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini yang menguatkan kami. Untuk kami tetap percaya di dalam musim ini, musim yang harus kami lalui, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Buat satu hari lagi kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, setiap kami yang mendengarkannya dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Apapun jalan dalam hidup kami, musim-musim hidup kami akan lalui. Yang pernah kami tempuh, bahkan yang belum kami pernah lalui, Tuhan akan memberikan kami hikmat, pengertian daripadamu Bapa, untuk kami dimampukan melewati musim-musim tersebut. Terima kasih Bapa di surga, buat hambamu Pastor Linda Hartawan yang kau pakai menjadi saluran berkat pelayanan firman pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia, pertolongan, penyertaan, kasih sayang Tuhan melimpah buat Pastor Linda. Dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan, dan nama Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan Pastor Linda, diberkati dalam uh, keluarga, anak-anaknya, Pastor Wawan, keenam putra-putrinya, Pastor David Hartawan, Daniel Hartawan, Darlene Davin, Victoria, dan Diandra Tuhan. Kau memakai anak-anak muda ini Tuhan, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh militan, anak-anak muda yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Diberkati anak-anak muda ini dalam perjalanan masa muda mereka, pelayanan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka. Dan kau memakai Pastor Linda, Pastor Wawan, dan putra-putrinya menjadi keluarga yang Sekina Glory yang militan, menjadi contoh garam terang berkat di mana mereka berada. Diberkati juga Every Nation Church Bogor Tuhan. Engkau secara khusus memberikan Tuhan hikmat, marifat, pewahyuan kepada Pastor Linda. Biarlah Tuhan hati Bapa, hati gembala ada pada Pastor Linda dan Pastor Wawan untuk membawa lebih lagi banyak tentang jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Terima kasih Bapa, berkati juga dalam perjalanannya, apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Diberkati dalam seluruh masa depan keluarga ini Tuhan, masa depan anak-anaknya, putra-putrinya Tuhan. Mereka akan mempunyai masa depan yang indah, penuh pengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kau yang cukupkan segala kebutuhan keluarga ini Tuhan. Bahkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu itu janji yang ada tertulis dalam firman Tuhan untuk keluarga Pastor Linda Hartawan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan yang sempurna, ekstra
dapat daripadamu Tuhan untuk dilimpahkan kepada keluarga Pastor Linda dan Pastor Wawan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, secara khusus buat Pastor David Hartawan ya Tuhan, yang pagi hari ini menjadi saluran berkat untuk kami sama-sama masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kau pakai anak muda ini dengan caramu yang luar biasa Tuhan. Pelayanannya, masa depannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, apa yang dia doakan dan rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Masa depan anak ini adalah rancanganmu, karena Pastor David Hartawan adalah hati, pikiran, dan rancangan Tuhan yang luar biasa. Pasangan hidup, Tuhan akan kirimkan yang terbaik, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa dia lebih militan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Ibu Ira Leni Lupulalan Mapa Tuhan, yang kau pakai menjadi saluran berkat menyiapkan sarana PBS Ministry ini Tuhan. Kau perhitungkan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Diberkati dalam pelayanan Ibu Ira, diberkati dalam keluarga dan keluarga besarnya, suaminya Bapak Ivan Mapa, putra-putrinya, anak cucu menantu-menantunya. Tuhan terima kasih Tuhan, diberkati keluarga ini dalam semua usaha pekerjaannya, di mana Bapak Ivan Mapa bekerja, Tuhan, dia menjadi contoh, berkat, tampil beda. Tuhan, Engkau yang mengirimkan Tuhan, pasukan malaikat Tuhan selalu memagari keluarga ini Tuhan. Dan dia boleh menjadi berkat bagi keluarga dan keluarga besarnya. Apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan apapun kebutuhan mereka Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemudahan Kristus Yesus. Kesehatan, kekuatan, penyertaan pertolongan Tuhan sempurna buat keluarga Ibu Ira, Pak Ivan, dan anak cucu menantu serta keluarga besarnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana, biar di usia indahnya Mami semakin dekat melekat sama Tuhan. Tuhan Yesus yang satu-satunya Tuhan menjadi kekuatan di mana Mami mengandalkan segala sesuatu dalam hidupnya di usia indahnya hanya kepada Tuhan, berpengharapan hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus Mami semakin hari semakin dekat, semakin melekat, menjadi contoh berkat teladan bagi anak cucu menantu keluarga dan keluarga besarnya serta orang-orang di sekitar Mami. Kesehatan, kekuatan dari bagian Mami. Apapun yang Mami perlukan, butuhkan Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus Tuhan, buat Ibu Anastasia Tuhan, di mana Tuhan, hamba mau berdoa buat Ibu Anastasia yang saat ini mengalami gangguan kesehatan dan ada di rumah sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya ada tertulis dalam firman Tuhan, oleh kuasamu, oleh bilur-bilurmu, Ibu Anastasia sudah sembuh. Dan apapun yang dialami saat ini Tuhan, Tuhan akan membuat dia mampu melewatinya. Kan bersama Engkau dia cakap menanggung segala sesuatu. Diberkati dokter, diberkati perawat, obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi Ibu Anastasia. Engkau yang cukupkan segala kebutuhannya, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau akan menjadikan musim ini Tuhan untuk dia menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Diberkati dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, keluarga dan keluarga besarnya. Apa yang Ibu Anastasia doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Pastor Kemal bersama Ibu Dr. Weni Tuhan. Kau memakai kedua hambamu ini dengan caramu yang luar biasa Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pemahyuan dari surga yang maha tinggi Tuhan. Untuk memakai hamba-hambamu ini melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkati rumah tangga hamba-hambamu ini Pastor Kemal dan Ibu Dr. Weni. Engkau memberkati keluarga dan keluarga besarnya. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian milik mereka Tuhan. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Bahkan melebihi apa yang mereka pikirkan dan perlukan, itu yang Allah siapkan bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tahu isi hati hambamu ini. Hati Bapa, hati Gembala ada pada Pastor Kemal dan Bu Dr. Weni. Biarlah Tuhan melalui pelayanan kedua hambamu ini Tuhan, orang di luar sana boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat
Bapak Julius Go, Pastor Julius Go Tuhan. Biar dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanannya. Istri, anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas. Istri menjadi tiang doa bagi keluarga dan keluarga besar. Kesehatan, kekuatan, Engkau yang memberikan lebih daripada apa yang mereka perlukan, Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa juga buat Bapak Darta, Ibu Lia, dan putra-putrinya Tuhan. Biar Engkau memberkati keluarga ini Tuhan dengan cara-Mu yang luar biasa dalam pelayanan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanan mereka. Anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang pandai dan cerdas. Engkau memakai keluarga yang menjadi berkat. Engkau memakai pelayanan mereka menjadi terang dan menjangkau banyak jiwa di mana mereka melayani Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Mbak Nori Ani. Diberkati Mbak Nori Ani Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarga dan keluarga besarnya. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Dicukupkan segala kebutuhannya. Apa yang dia rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Bu Tirsa yang saat ini Tuhan mungkin dalam perjalanan atau sudah sampai di Singapura ya Tuhan. Biar apa pun yang dia kerjakan, dia pelayanannya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati timnya Tuhan. Semuanya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tutup bungkus hamba-hambamu ini dengan kuat kuasa darah Yesus. Biar dimanapun Bu Tisa dan teman-temannya melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan yang kirimkan pasukan malaikat Tuhan memagari mereka. Kesehatan, kekuatan bagi bagian Ibu Tirsa dan timnya. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga suaminya Bapak Kris dan putrinya Keisha Florence ya Tuhan. Kau memakai pekerjaan Pak Kris jadi saluran berkat, pelayanannya, kesehatan, kekuatan. Kau memberkati rumah tangga hambamu ini. Dan Keisha boleh tumbuh menjadi pribadi yang Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Masa muda anak ini dalam tangan Tuhan. Pertolongan penyertaan Tuhan sempurna buat anak ini untuk sungguh-sungguh menjadi anak muda yang militan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga buat Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Biarlah Engkau memakai keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh lebih lagi Tuhan. Eh, Militan Sekina Glory melalui pelayanan Pastor Yohanes, jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanannya Tuhan, terbit kerang Kristus atas hidup mereka dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Diberkati kesehatannya, rumah tangga, anak-anaknya, eh, anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak muda yang militan, yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Diberkati Grace dalam pekerjaannya, diberkati Mercy dan Shalom dalam pendidikannya. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka. Apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan Mami Grace akan menjadi istri, menjadi tiang doa bagi suami, bagi anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah bagi keluarga ini. Terima kasih Bapak, apa yang mereka rindukan, mereka doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat setiap yang sudah pernah hadir, Ibu Debbie, Ibu Loan, Ibu Christine, dan mungkin banyak lagi, Opung Parulian, Opung Parapat, Tuhan. Semuanya Tuhan, Pak Siswo, Engkau memberkati hamba-hambamu ini, di mana mereka melayani Tuhan, keluarga dan keluarga besar mereka. Hamba juga mau berdoa buat setiap orang yang mendengar di PBS Ministry, baik melalui Facebook maupun tayangan YouTube Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan berkat yang sama, memberkati om sakit Tuhan sembuhkan, orang yang terikat dibebaskan, orang yang susah hati Engkau berikan penghiburan. Biar mereka yang mendengarkan melalui PBS Ministry YouTube-nya Tuhan, mereka juga banyak memenangkan banyak jiwa. Diberkati mereka keluarga dan keluarga besar mereka, apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Engkau memakai PBS Ministry ini menjadi saluran berkat lebih dan lebih luas lagi Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan, mendengar Injil keselamatan, mereka akan dicelikkan mata hati, pikiran rohani mereka dibukakan, telinga rohani mereka dibukakan. Setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia menjadi negara yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberkati juga dari pemimpin tertinggi sampai terendah, seluruh jajaran pemerintah, dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, bahkan sampai Pemda setempat di mana kami ada Tuhan, kelurahan, RW, dan RT. Mereka semua bekerja dengan roh takut akan Tuhan.
dan diberkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya dalam pemerintah, untuk menjadi berkat, suri teladan, menjadi orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menutup doa ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, dan kami menutupnya dengan doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada Tester Linda untuk melayani doa berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap dari kami. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan. Kecil suaranya. Kasih karunia Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan menyertai setiap kita. Di jalan-jalan yang kita harus tempuh, di hari ini Engkau tidak akan melepaskan kangen kami Tuhan. Kami percaya pada waktu kami terus memegang tangan-Mu, melihat firman-Mu, ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami tidak takut di jalan yang kami harus tempuh, karena Engkau ada di depan kami Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini, terima kasih untuk waktu-waktu yang Kau masih beri kesempatan untuk kami ada di dunia ini. Kami tahu karena Engkau sungguh mempunyai rencana yang luar biasa buat kami semua di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Linda. Firman Tuhannya luar biasa. Saya terkesima juga gitu. Bagaimana dalam konteksnya Yosua 3 menyeberangi Sungai Yordan ya. Kalau di situ tadi ayatnya adalah ayat 4. Kita baca lagi ya. Kita bisa lihat di dalam TB2-nya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Supaya kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Jalan kalau kita kembali ya, kita review sedikit. Kalau kita nggak tahu besok kita mau ngapain. Kita punya planning, tetapi planning kita semua tergantung dari kedaulatan Tuhan ya. Ada banyak hal yang bisa terjadi ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi di sini jalan, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja kita tahu ya, ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Ya, hanya saja di kita dalam TB2 harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Ya, harus ada antara kita dan tabut itu, tabut Allah itu harus ada jarak berapa? 2000 hasta. 2000 hasta itu berapa ya? 900 meter. Ada yang bilang 900 meter, betul. Karena satu hasta itu 45 senti. Jadi dua hasta 90 senti, 2000 hasta jadi sekitar hampir 1 kilo. Jadi antara hampir 1 kilo. Kalau 1000 meter kan jadi 1 kilo, 1 kilometer. Jadi antara kita sama tabut kita bisa bayangin lah 1 kilo itu jauh loh. Kemungkinan hampir nggak kelihatan tabutnya itu, ya. 1 kilo kalau kita tarik garis lurus 1 kilo, jarak 1 kilo. Itu kalau kita lihat keliling lapangan bola itu, kalau kita tahu kalau kita olahraga 400 meter itu keliling lapangan bola. Kita ada lari satu putaran ya. 800 meter tuh dua putaran. Dua putaran tambah 100 meter lagi, 900. Jadi dua putaran lapangan bola plus 100 meter. Jadi lumayan jauh. Jadi hampir nggak kelihatan ya. Di situ dikatakan harus ada jarak antara kamu dan tabut itu.
dan jangan kamu mendekatinya, jangan kita mendekatinya. Jadi ada harus ada penyertaan Tuhan. Kita tahu kan dalam perjanjian lama bagaimana tiang api sama tiang apa ya? Tiang awan sama tiang api itu menuntun mereka keluar dari Mesir, ya, menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikian juga ketika sudah mau memasuki tanah perjanjian, di situ Tuhan bilang harus, jadi orang-orang Lewi yang membawa tabut perjanjian itu harus jalan duluan ketika hampir 1 kilo 900 meter 2000 hasta baru mereka masuk ya. Tetapi nggak cuma sampai di situ ya. Kalau kita punya inti di ayat 4, memang dia bilang kamu harus berangkat ke tempat. Jadi di situ dikatakan Tuhan memerintah kalau di dalam TB 1 ya, TB terjemah perintah kepada bangsa itu katanya segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian itu Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat juga. Jadi jadi tabut itu berangkat, itu ayat 3 ya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak sekitar kira-kira 2000 hasta TB ya. 2000 hasta panjangnya, jangan mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Intinya apa di dalam cerita ini? Tadi udah disampaikan Om. Jadi kita perlu penyertaan Tuhan. Karena jalan yang kita tempuh ke depan itu nggak kelihatan. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 5 di situ, ayat 5 bagaimana mereka, kalau kita lihat ya, bagaimana berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Ya. Ini kan jadi sebelum mereka pergi, sebelum mereka mereka melakukan jalan memasuki tanah Kanaan, melewati sungai Yordan, mereka dikatakan berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Jadi kita harus kudus sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi kembali lagi ya, sebelum kita pergi, sebelum apapun kegiatan kita ya. Jadi kita harus menguduskan sebelumnya ya. Bukan karena kita pergi dulu baru kita kuduskan, enggak. Sebelum itu kita harus mempersiapkan diri, ya. Kita tanya Tuhan dulu, ya. Karena di sini dikatakan penerapan untuk menerapkan dalam kehidupan kita banyak untuk melalui kebaktian atau melalui melalui jalan-jalan yang kita kita apa ya kita akan tempuh, kita minta Tuhan menguduskan kita hari ini sebelum kita aktivitas. Tuhan kuduskanlah diri kita karena ke depan kita nggak tahu, umpamanya kita pergi ke sini kita akan ketemu siapa, memang tujuannya kita ke A umpamanya, di dalam itu kan ada sesuatu gitu, ada 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 pasti ada sesuatu yang akan kita hadapi. Dan di situ dikatakan, makanya dia bilang, berkatalah Yosua, kuduskanlah sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi itu adalah hal yang untuk menguduskan kita itu harus harus apa? Harus kita ada relasi dengan Tuhan. Ya, kita minta ampun kepada Tuhan sebelum kita melakukan apapun pekerjaan kita. Ya, karena jalan yang kita lewati itu nggak kelihatan. Ya, berapa kali itu penerapannya ini pengudusan diri sebelum perang, dia bilang menguduskan diri adalah suatu yang sangat penting karena merupakan persiapan supaya Tuhan itu bekerja untuk kita dalam kita menghadapi peperangan, dalam menghadapi cobaan itu. Ya, jadi itu yang menjadi prioritas kita orang percaya. Sebelum melakukan apa-apa kita berelasi dulu sama Tuhan ya. Ketika di sini dikatakan ya eh, imam-imam itu membawa tabut, jadi imam-imam orang mengikuti mereka dengan jarak 900. Ini sesuatu pasti ada ini ya. Karena mereka jadi Tuhan itu udah berjalan di depan ya.
bersama tabut perjanjian, ya. Kita tahu dalam konteks perjanjian lama, tabut perjanjian adalah hadirat Tuhan, ya. Kalau dalam konteks sekarang, hadirat Tuhan ketika kita kita ada Roh Kudus, hadirat Tuhan tuh ada di dalam kehidupan kita, ya. Ada dalam kehidupan kita. Kita nggak usah mengandalkan siapa-siapa. Oh ya kita nggak, kita mengandalkan relasi kita dengan Tuhan. Ya, ini sekedar apa namanya review aja. Oke, silakan mungkin ada kesaksian bagaimana Tuhan bekerja pada kita, bagaimana sebelum kita melakukan apapun aktivitas kita, kita berrelasi dulu dengan Tuhan. Konteks firman Tuhan hari ini begitu, ya. Oke, silakan. Kita mulai dari yang paling tua dulu deh, Mami Tina Diana. Nanti habis itu kita langsung ke yang paling muda, brother Pastor David. Pastor Baik, David katanya. oke. Pastor Silakan, David. Ma. Shalom semuanya. Jadi Shalom. terima kasih lah ya kalau Tuhan masih beri kita hidup hari ini. Seperti Pastor Linda. Terima kasih ya Pastor Linda, ini firmannya luar biasa. Kadang-kadang jarang kita kembali lagi untuk apa ya, hanya kadang-kadang fokus perjanjian baru gitu ya. Apa di mana Tuhan Yesus hidup kita semuanya, kita udah percaya bahwa Yesus salah satu-satunya Allah yang kita sembah ya. Kalau perjanjian lama kan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal itu ada semuanya di tangan Tuhan Yesus yang berdaulat. Karena nggak ada Allah lain yang dapat kita andalkan, hanya uh, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang benar, yang dapat merubah apa ya di musim-musim kita ini seperti sekarang ini. Udah juga usia, kondisi tubuh secara fisik juga sudah makin melemah. Tapi firman Tuhan menguatkan saya, ya, berdirilah teguh, kuatlah dalam Tuhan, rajinlah beribadah, dan yang punya hati yang sungguh-sungguh takutlah akan Tuhan, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak gampang ya, menjadi pelaku. Itu tidak gampang, Pastor tahu ya, itu tidak gampang. Menjadi pelaku firman supaya kita menjadi terang bagi khususnya di sekitar kita, keluargaku, saya yang dari usia ini, bagi anak cucu, anak mantu ya. Dan itu menjadi contoh bagi orang tetangga di sebelah kanan kiri, muka belakang ini belum tentu semua juga percaya Tuhan. Walaupun percaya Tuhan seperti kita juga belum tentu juga takut Tuhan seutuhnya. Karena orang yang takut Tuhan itu, yang berkenan di hadapan Tuhan hanya satu, orang yang lahir baru. 180 derajat berubah. Malah seperti kita yang sudah dengar dari Pastor Yohanes, anak saya, sesuai dengan apa kata firman, orang yang lahir baru itu bukan yang jatuh bangun dalam dosa, tapi harus berhenti berbuat dosa. Itulah orang yang lahir baru. Dan seperti contohnya Sakeus yang ada di firmannya, di ayat mana apa Lukas ya, bahwa kalau ada aja dua aja baju, sanggup gak aku ngasih satu sama orang yang minta yang tidak punya baju? Jangankan punya baju masih banyak. Jadi seperti Sakeus ya, lahir baru seutuhnya itu tidak gampang. Harus setiap hari makin melekat dengan Tuhan. Apalagi kita nggak tahu hari ini. Kadang-kadang kalau saya lihat hari ini gini ya, nggak tahu hanya sama juga di tempat Pester Kemah atau sama juga di Serpong ini ya. Sebentar hujan, sebentar matahari ada, cuma 5-10 menit. Kadang nanti setengah jam bersinar, habis itu hujan. Jadi kadang-kadang pikiran saya lari juga, apa ini sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Karena minggu yang kemarin saya dengar juga di 91 di jadi benar-benar sungguh-sungguh harus aduh apa enggak Tuhan sebentar lagi sudah datang. Nanti kalau hari pengangkatan apa kami semua terangkat. Aku dulu lah ya. Kalau saya ini kan harus menjadi contoh bagi keluarga aku, menjadi berkat di Yerusalem.
yaitu keluarga Judea, orang seiman kita di PBS ini menjadi tiang doa bagi orang yang lebih lebih muda dari usiaku, menjadi garam, jadi terang untuk orang di kanan kiri muka belakangku. Bahkan seperti ada di sini Pak Warsono, dia sama sekali belum mengenal Tuhan, ya. Dan itu tidak gampang. Aku harus menjadi apa namanya? Kita semua orang percaya harus menjadi kitab yang terbuka ya, karena segala sesuatu Tuhan tahu. Biar Pastor Kemal, biar kita juga seperti kata Yohanes, belum tentu kita 100% tahu apa saya kuat, benar-benar sungguh kuat, apakah saya benar sungguh-sungguh menjadi warisan iman, menjadi tiang doa yang sesungguhnya yang Tuhan mau, itu belum tentu. Hanya orang sekitarku seperti Pastor Kemal, saya Tuhan Yesus nomor satu yang tahu itu Ibu Weni, karena dia yang tinggal 24 jam yang tinggal sama Pastor Kemal, begitu juga saya. Jadi kan kita harus sungguh-sungguh terbuka ya, yang sesuai dengan versinya Tuhan. Jadi hanya satu aja seperti firman ini bersabda ya, firman ini yang ada tadi di Joshua 3 ya. Jadi tabut Tuhan itu adalah perjanjian, itu adalah firman Tuhan ya di zaman perjanjian lama. Sekarang kita udah Tuhan Yesus di perjanjian baru. Jadi kedaulatan kita hanya apa namanya ya? Kalau menempuh jarak itu harus firman Tuhan itu ada jarak. Terlebih kita ini, oh jauh sekali. Hidup saya dengan Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Jauh sekali. Tapi ya, aku harus, kalau nggak di situ aku nggak berkenan di hadapan Tuhan kan. Harus lahir baru, harus sama seperti Kristus, makin mirip seperti itu, sempurna seperti Bapa di surga. Amin. Amin. Jadi itu pelaku firman lah. Hal-hal Roh Kudus tapi sanggup. Yang dapat kulakukan, kita lakukan. Kita di PS, kita lakukan. Yang kita tidak dapat lakukan, Roh Kudus sanggup lakukannya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Malam. terima kasih Terima kasih, Mami. Pastor Linda. Makasih ya. Kembali lagi saya boleh simpulkan tadi ada beberapa poin ya yang melalui Mami juga tadi kita diarahkan untuk mengikuti dalam konteks ini mengikuti tabut perjanjian. Dalam aplikasi kita kita diarahkan untuk mengikuti Tuhan. Ada jarak antara itu ya. Kedua, diperintahkan kita itu ayat 2 sampai 4 diperintahkan kita untuk apa? Untuk menguduskan diri kita dulu. Kita benar dulu. Kita tadi Mami bilang kita lahir baru dulu, itu yang penting gitu. Kita kita harus kudus dulu ya. Terus yang poin ketiga, di situ kan dikatakan orang Lewi yang membawa tabut perjanjian, ada pemimpin-pemimpin agama, ada hamba-hamba Tuhan yang membawa tabut perjanjian itu. Jadi sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ini kita harus mendengar pemimpin, ada mentor kita gitu, ada mentor kita yang membawa menuntun kita. Di situ dalam konteks ya ada orang-orang Lewi yang menuntun tabut perjanjian itu ya. Kita tahu kita mendekati tabut itu kecuali orang-orang yang sudah dipilih Tuhan ya. Ya, ketika di sini dikatakan yang menarik ya, kalau kita baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan ketika orang Lewi, orang Tuhan memasuki ayat 14 sampai 17 itu, ketika mereka memasuki Sungai Yordan itu terputus, terbelah gitu. Ya, jadi ada pekerjaan Tuhan, tapi persiapan-persiapan itu yang membawa siapa? Hamba-hamba Tuhan, orang-orang Lewi yang diutus ya. Jadi ada orang-orang khusus yang Tuhan tempatkan untuk membawa dalam sehingga mereka semua bisa masuk dalam tanah perjanjian ya. Kalau kita lihat, kalau kita tahu itu bukan cuma 100 200 ini, itu ribuan orang orang-orang apa namanya? Orang-orang yang dibawa masuk kepada eh, ke orang-orang pilihan Tuhan. Oke, silakan next ada lagi. Jadi ada beberapa poin yang saya tambahkan ya. Kakak David, Pastor David boleh? Bro David. Ya, kalau aku tadi firman yang aku dapat sih memang
itu mengandalkan tuntunan Tuhan, tetapi ada juga dari kitanya juga harus apa ya, menjaga diri kita ya untuk tetap eh, layak gitu di hadapan Tuhan gitu. Karena tadi juga Mami Tina juga bilang kalau waktu kita bertobat sama Tuhan bukan berarti kita jatuh bangun gitu, tetapi kita juga tahu kalau kita anaknya, berarti kita juga mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan gitu. Dan juga semakin kita mengenal Tuhan, harusnya semakin kita juga punya hubungan yang lebih erat ya sama Tuhan gitu. Bukannya kita malahan menganggap remeh gitu. Justru kita day by day harusnya lebih kenal Tuhan kayak gimana sih gitu, sehingga kita juga mengerti, semakin mengerti eh, tuntunannya gitu, lebih percaya kepada apa yang Tuhan, istilahnya Tuhan udah bawa kita sejauh ini gitu, dan pasti Tuhan juga akan menyertai kita gitu, jadi jangan ragu lagi gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Thank you. Oke, terima kasih Pastor David, luar biasa. Oke, Noriani, silakan. Apa kira-kira yang dapat dari Yosua 3 ayat 4? Nori. Pastor, salam semuanya. Iya, tadi kan itu ya, walaupun saya agak terlambat ya Pastor, Mbak. Tapi tadi lewat sharing, lewat penjabaran yang Pastor kemarin, itu saya nangkep gini. Memang benar ya, artinya kan itu ada tempat untuk imam ya, untuk memimpin, mengarahkan. Jadi untuk mengetahui tuntunan Tuhan, bagaimana kita berjalan menurut ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan kan seperti tadi Pastor bilang ada mentor, ada pemimpin rohani kita yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani, tapi juga kita harus taat ikuti arahannya supaya kita sampai di tujuannya Tuhan, begitu Pastor. Jadi sangat bersyukur saya di gereja saya pribadi juga ya, penting bagaimana kita, bukan kan seorang murid harus eh, dengerin arahan dari guru atau pemimpin rohani kita atau mentor kita ya. Jadi supaya karena pasti Tuhan bicara lewat imam, lewat uh, hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di tempat kita masing-masing untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana arahan Tuhan. Sehingga ketika kita mengikuti itu, ya, uh, kalau kemarin itu saya ada diberkati gini ya, jangan kita mengambil yang bukan bagian kita gitu ya, Pastor. Uh, tapi uh, kalau pemimpin atau imam atau hamba Tuhan sudah Tuhan tempatkan, mentor sudah Tuhan tempatkan ada di atas kita, kita harus belajar dengar-dengaran. Jadi seorang telinga seorang murid ya belajar patuh. Kalau saya orangnya ya gitu ya, belajar taat yang disuruh. Kamu ke sini, saya ikutin. Jangan saya ikutin maunya saya sendiri. Karena pasti Tuhan bicara nih lewat mentor saya. Tuhan pasti bicara nih lewat imam itu atau hamba Tuhan yang tuh sudah Tuhan tempatkan. Begitu Pastor Kamal, Tuhan diberkati. Ya, terima kasih. Ya, Bu Nori. Sebagaimana Tuhan berbicara melalui Musa, Tuhan berbicara juga melalui Yosua yang adalah murid dari Musa. Tuhan juga pakai orang orang Lewi, maaf, orang Lewi sebagai orang-orang yang memang eh, dipilih untuk membawa atau yang bekerja di dalam bait Allah gitu. Jadi orang-orang itu nggak bisa, orang-orang maksudnya suku lain nggak bisa masuk situ karena itu memang orang-orang khusus ya. Dan kita nggak mungkin itu tabut perjanjian dibawa sendiri, apa dia bisa jalan sendiri nggak mungkin juga. Ya, kita tahu Tuhan bisa, tetapi Tuhan pakai imam-imam orang-orang Lewi. Ya, di situ itu ya konteksnya dalam 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 firman Tuhan hari ini. Dan kalau diaplikasikan kepada kita sekarang,
ada hamba-hamba Tuhan di mana kita bergereja gitu. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Oke, silakan next. Menarik ini, udah tiga orang. Bu Fani, boleh? Shalom, baik Pastor. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa. Terima kasih Pastor Linda dan semua yang sudah sharing dan yang hadir. Hmm, Kalau saya langsung di konteks yang di Yosua 3 ayat 4 ini, tapi saya memang baca tuh bahkan dari yang ayat pertama ya. Ini jalan ceritanya sebenarnya, tapi puji Tuhan karena tadi Pastor Linda juga mention kita ayat fokusnya di ayat 4, berarti ternyata dia relate gitu. Puji Tuhan kalau saya yang saya dapatkan begini, sebagai orang percaya, inilah yang orang di luar sana yang belum percaya Kristus Yesus Tuhan gak punya gitu. Karena kita tahu, kita di bumi ini, kita ada mentor, kita ada, bisa dibilangkan orang-orang yang mengarahkan kita gitu. Tetapi luar biasanya, secara pribadi kita punya mentor di atas segala mentor. Kita punya pembimbing, bahasa kerennya itu pembimbing spiritual yang nggak ada tandingannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau di konteks ini, di sini bisa dikatakan bahwa Tuhan itu kasih apa ya, amanat gitu kepada pemimpin-pemimpin yang di saat itu. Yang saat ini kita konteksnya dari Musa ke Yosua. Nah, tetapi di orang yang menerima, bagi orang Lewi, imam-imam yang memegang tabut itu, kita kita tahu ya tabut itu jaraknya harus jauh banget gitu, karena nggak sembarangan orang boleh masuk megang atau apa, karena akan mati. Kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Jadi itu udah dikhususkan gitu. Nah, kita pun sebagai orang percaya, kalau untuk konteks hari ini, kita tuh udah orang yang sangat yang luar biasa gitu. Kita dipercayakan, kita dipilih, dipanggil dari semula itu. Jadi kita orang yang luar biasa. Kita dipercayakan loh untuk memegang bagaimana tongkat estafet kita untuk apa yang kita terima sebagai orang percaya itu kita sampaikan kepada orang di luar sana, baik yang di keluarga kita atau bukan di luar daripada keluarga kita, bahwa ini loh, kalau kamu mau jalan-jalan atau musim-musim hidupmu yang akan kamu lalui itu, kamu nggak tersesat, not wrong way, kamu tuh harus cuma satu jalannya, yaitu ikut kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di konteks yang di ayat ini, betul, Pastor. Karena jalan dalam hidup kita itu kita nggak pernah tahu. Jangankan besok, 1 detik, 1 menit, 1 jam ke depannya kita nggak tahu. Tapi luar biasanya kalau saya mengaplikasinya malah agak ini ya, mungkin nggak tahu kalau beda, bukan beda ya, mungkin yang saya dapat gini. Justru di musim-musim yang belum pernah kita lewati dan kita nggak pernah tahu, di situ kita akan mengenal Allah kita loh. Jadi ada suatu situasi, suatu musim yang mungkin diizinkan begitu dahsyat yang kita hadapi, disitulah kita akan benar-benar mencari Tuhan. Disitulah kita akan mengenal jalan-jalannya. Karena apa? Kalau jalan itu udah kita tahu, contoh ini secara fisik aja. Kalau saya udah tahu jalan ke Blok M, saya nggak pakai map aja nyampe Pester ke Blok M. Nyetir nih, saya kan nyetir sendiri nih sekarang. Saya ke Blok M tuh nggak perlu pakai map, nggak perlu Google Map, kasar-kasarnya nggak perlu si Waze, karena saya hafal gitu. Tetapi ingat, kalau satu ke tempat yang saya diharuskan ke sana, saya belum pernah ke sana, terus situasinya saya nggak ngerti, model jalannya apa, nanti lewatnya mana, ini mana. Secara manusia aja, saya akan buka Google Map. Bahkan sebelum buka Google Map, saya pasti bilang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan aku hikmat untuk mengerti, baca ini untuk lewat di mana. Itu secara fisik. Nah, kalau secara rohani, begitu banyak musim dalam hidup kita diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita supaya kita lebih mengenal Allah kita. Karena kita tahu jalan itu yang bisa buka, yang berjalan di depan kita cuma Tuhan Yesus. Jadi dengan itu, kalau kita ada di musim itu membuat kita lebih mengenal jalan Dia. Kenapa? Jalan yang kita akan lalui ini belum pernah kita lalui. Musim itu kita belum pernah tahu dan belum pernah menghadapi. Jadi sebagai orang percaya kita bilang kita nggak tahu gitu. Tuhan, aku mau bikin apa di musim yang seperti ini? Maaf dalam tanda petik, mesti ada orang yang terpuruk atau apalah bahasanya. Tapi dia kalau dia baca ayat ini dia akan tahu. Nggak usah takut, hadapi aja. Karena kita tahu Tuhan kita sudah jalan lebih dulu. Dia udah buka jalan buat kita. Kita tinggal ngikutin aja, tinggal ngikutin arahannya.
Arahannya apa? Ya firman Tuhan. Arahannya apa? Hidup dekat dan berkenan sama Tuhan. Hidup lebih militan, hidup lebih melekat sama Tuhan. Pasti jalan itu akan dibuka. Dan kita akan tahu, even kita nggak pernah lihat jalan itu, kita nggak pernah menghadapi jalan itu. Tapi kita tahu kita nggak akan wrong way gitu. Karena Allah kita satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Itu sih Pastor kalau saya tahu. Jadi nggak ada yang kita takutkan lagi, nggak usah kita bingung, ragu atau apa. Hadapi aja segala sesuatu. Karena kita tahu di musim itu pasti Tuhan punya maksud tertentu. Supaya melalui jalan itu kita tahu bahwa Allah kita berjalan lebih dulu di depan kita. Dan kita nggak akan wrong way. Gitu loh Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor Kemal. Ya, terima kasih. Ya, saya ada satu lagi nih yang surprise. Ya, itu iman para imam-imam Lewi ya. Kita tahu ya, saya browse ini kira-kira dalamnya berapa sih Sungai Yordan? Ada yang tahu nggak? Lebarnya berapa sih? Ya, lebarnya Sungai Yordan berapa sih? Tadi saya browse ini. Sekitar 30 yard, 30 sampai 50 yard. Itu sekitar 27 meter sampai 40 meter. Itu panjangnya 40 meter ya nggak terlalu ya. Mungkin 40 meter ya lumayan gitu. Dalamnya, kalau saya baca tadi, di situ dikatakan eh, sekitar di situ dikatakan 9, 10 sampai 15 kaki. Dalamnya itu sekitar 3 meter sampai hampir 5 meter. 3 meter sampai 5 meter. Dan imam-imam itu bait bawa tabut perjanjian itu ketika dia mau lewat itu dia lihat sungai itu gitu. Dia lihat tetapi kan iman mereka perintah Tuhan dia makanya ketika mereka bilang menguduskan diri ya, kuduskan diri dia punya iman yang luar biasa. Ketika mereka menyeberang itu ya ketika kaki mereka masuk ini firman Tuhan kaki mereka menginjak itu air itu berhenti. Jadi air dari bendungan ada bendungan dari arah arah mata air dari itu seperti air itu terbendung gitu. Jadi itu jadi jadi apa ya? Air itu tertutup nggak keluar dari arah datangnya air. Di situ dikatakan air itu eh, berhenti gitu. Dan ketika itu juga jalan itu eh, sekitar di situ hampir di situ kan sekitar 40 meter, 50 meter, 30 sampai 40 meter itu langsung kosong airnya dan mereka bisa menyeberang. Itu sesuatu yang luar biasa dan mereka membawa semua orang-orang bangsa Israel. Ya, itu adalah satu mujizat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita ketika kita mengandalkan Tuhan, karena apa? Jalan di depan kita nggak tahu, tetapi kita tahu ada imam-imam yang membawa tabut perjanjian, ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kita semua, ada PBS ministry yang kita selalu berdoa, ya, sehingga kita percaya ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, silakan next adalah lagi ya, Ibu Ira sebelum Bu Eni tutup. Ah, iya, terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini. Terima kasih Bu Linda. Ya, Linda, kalau agak saya sih, keras dikit Bu. ah, mesti maju dulu. Iya, kalau saya tadi sebetulnya semuanya sudah disampaikan ya eh, oleh Pastor David juga gitu. Jadi
saya ambil kesimpulan aja deh dari yang semua kita ini kita bicarakan atau kita dengar dan kita mendengar dari kesaksian maupun masukan-masukan. Di sini kita adalah fokus kita pada Tuhan. Fokus kita pada Tuhan dan firman. Tentunya juga ada Roh Kudus ya. Jadi jika kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, berjalan di belakangnya, mengikuti suaranya, dan hidup seturut firman dan rohnya, maka kita akan tetap di jalan yang benar. Jadi gak tersesatlah gitu. Walau dunia membawa banyak arah yang membingungkan. Kenapa ada dunia membawa arah yang membingungkan ini? Dengan keadaan sekarang itu kita harus lebih berhati-hati. Waktu pada masa Yosua saja Tuhan memberikan perintah-perintah yang harus dilakukan, harus jaraknya harus segini dari tabut ya, kurang lebih 1 kilo dari tabut perjanjian, baru rakyat atau bangsa Israel ini berjalan mengikuti. Dan itu ada maksudnya karena ada di situ juga adalah di mana kalau kita patuh, kita menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu kita akan selamat. Tapi kalau kita membandel, kita melanggar dari apa yang sudah ditentukan, ya kita bisa terima sendiri akibatnya gitu. Jadi Tuhan tuh menuntun kita di jalan yang belum pernah kita lalui umpamanya itu, karena bukannya ada kita harus mencari jalan itu sendiri, tapi kita percaya saja Tuhan akan membawa, seperti yang Pastor Linda katakan, bahwa nggak usah pakai GPS atau apa, pasti Tuhan akan tuntun kita sampai pada tempat itu. Begitu juga pada saat ini sesuai pembacaan kita di Yosua 3. Ya, Yosua 3 ini tadi juga saya baca, itu yang ya saya terdiam itu agak lama, itu di ayat 13. Akan terjadi pada saat kaki para imam yang mengangkat tabut Tuhan semesta bumi, masuk ke dalam air sungai Yordan, itu akan terputus. Jadi kalau kita melakukan apa yang sudah kita tahu bahwa kita diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita jalan aja. Nggak usah pikir bagaimana. Jadi buang tuh semua yang mengandalkan pikiran kita, apa segala macam, kita serahkan aja pada Tuhan. Dan kalau kita sudah menentukan dan kita pasrah kepada Tuhan, kita tahu kok semuanya pasti baik. Semua yang Tuhan rancangkan untuk kita adalah suatu kebaikan. Itu dari saya sih, Pastor Kemal. Terima kasih Bu Linda, Pastor David untuk hari ini. Thank you Bu Ira. Ya. Next terakhir Bu Weni. Habis itu nanti ada tambahan dari Bu Linda sebelum kita tutup. Oke.
Kalau dari saya, pertama-tama terima kasih banget untuk Pastor Linda, untuk firman-Nya yang seperti biasa eh, sedikit tapi maknanya luas dan artinya dalam banget. Kalau saya menangkap pesan utama dari Yosua 3 ini ya, bagaimana yang saya pelajari ketaatan dan kepercayaan kepada Allah dalam perjalanan mereka untuk menuju tanah yang dijanjikan, dan juga bagaimana ketika Allah sendiri yang memberi perintah adalah sesuatu yang nggak masuk akal ya, karena tapi di sini kita belajar orang percaya harus berani merespon dengan taat dan dengan mengikuti petunjuk Allah melalui tabut itu. Akhirnya kita bisa lihat contoh-contoh soal dalam kehidupan bagaimana akhirnya umat Israel mereka melalui kepercayaan mereka bahwa Allah akan memimpin mereka, terus mereka bisa berjalan mengikuti ketetapan firman yang udah pasti juga tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka bisa bisa seperti yang kayak tadi ada cerita-cerita yang nggak masuk akal yang tadi Ibu ketika Pak Kemal sampaikan dan Ibu Ira angkat lagi di ayat 13 ini gitu. Jadi kalau menurut saya satu, saya mau kasih sedikit, Kemal ini kan basicnya geologis. Jadi kalau dia jalan, dia itu paling seneng perginya lewat mana, pulangnya lewat mana. Dan ketika saya udah deh ambil lewat yang udah pernah kita lewatin aja, jadi kan minimal kita udah nggak perlu cari-cari ya gitu. Tapi rupanya disitulah adrenalinnya atau tantangannya itu dia dapet. Tapi ya kembali lagi, dulu suka saya bercanda, kasarnya nih kalau kita kesasar ya kesasar berduaan lah gitu kan. Nah tapi di sini saya belajar dari yang Yosua ini, saya balik lagi, selagi kita masih ada di dunia, kita kan tadi diajar untuk menanti mempersiapkan diri akan kejadian-kejadian yang nggak bisa kita duga ketika kita melewati jalan-jalan yang belum pernah kita sampai ke TKP yang atau jalan yang sudah Tuhan tetapkan ya. Perjalanan kita itu pasti ada aja. Seperti kayak tadi juga Bu Fani bilang, justru tantangan ketika kita belum melewati, kalau udah tahu tempatnya, kita kasarnya uh, start auto, kok langsung lepas tangan, su auto berjalan sendiri, rupa begitu kan. Tapi ini ketika nggak ada, jadi ada selain penyerahan juga ada uh, ada sesuatu yang membuat perjalanan itu jadi kita bisa apa ya ngeri-ngeri sedap mungkin ya. Tapi kembali lagi kalau kita memiliki jaminan penyertaan Allah, semestinya memang kita nggak perlu takut karena penyertaan Allah di sini yang akhirnya membuat mereka bisa melihat melengkapi mereka juga dengan kekuatan yang mereka nggak sangka, seperti kayak tadi airnya menjadi kering, ada pekerjaan Tuhan, terus eh, begitu juga sebenarnya sih dalam hidup kita ya. Kalau saya ingat ada satu, eh, saya nggak perlu sebut namanya, tapi dia orang yang bisa melihat masa depan, kata beberapa orang sih. Tapi dia nggak bisa melihat eh, hari tertentu karena dia nggak bisa singkapkan, tapi ternyata saat itu itulah kematiannya dia. Nah, begitu juga dengan kita, kita nggak akan ada yang tahu hari esok, tapi ketika kita tahu bahwa tangan kita selalu digenggam oleh Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan kita, ini pun pernah saya dan Pak Kemal bahas, kalau menggenggam tangan, Tuhan menggenggam tangan kita, itu kan berarti harus ada dua tangan ya, tangan Tuhan dan tangan kita. Yang mesti kita ingat adalah jangan sampai tangan kita sendiri yang berusaha melepaskannya itu.
sehingga kita tetap on the track dalam rencana Tuhan. Itu aja kalau dari saya, bagaimana kita tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan bawa kita ke dalam jalan yang kita belum pernah lewati, kalau kita tahu pribadi Allah kita seperti apa, dalam kemarin-kemarin bagaimana Allah menyertai kita, bagaimana kita masih ada sampai saat ini, semestinya itu tidak membuat ketakutan, kekhawatiran. Intinya kita tetap harus punya relasi sehingga apapun itu nggak membuat kita takut dan khawatir. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pastor Linda untuk firman-Nya. Sama. Oke, Pastor Linda, penutupan sebelum doa penutup, mungkin ada tambahan dari yang sudah kita bahas. Sambil di jalan ya ini ya soalnya. Oke. Saya sebenarnya banyak ditambahkan dari setiap masukan, setiap sharing dari saudara-saudari di tempat ini. Saya percaya bahwa apapun yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh bisa kita bukan hanya mengerti, tapi kita percayai bahwa Tuhan terus memegang tangan kita di dalam waktu-waktu yang dimana kita sendiri tidak tahu kemana kita harus melangkah. Karena kalau kita nggak percaya akan pegangan Tuhan, kayak tadi Weni bilang, Tuhan mau pegang, tapi kalau kita nggak mempercayai Tuhan, kita nggak pegang lagi tangannya Tuhan, kita akan terhilang. Pertama, yang kedua, jalan-jalan di depan kita akan lalui penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan sepertinya segala sesuatu tidak pasti buat kita. Tetapi di dalam Tuhan semua ada kepastian. Karena kita percaya Dia akan membawa kita ke jalan-jalan yang harus kita lalui. Seberapa buruknya jalan itu, tujuan Tuhan bukan jalannya itu selalu lancar, tapi tujuan Tuhan supaya kita belajar untuk melalui waktu-waktu yang sulit. Kita mempelajari itu, kita menjalani itu, dan kita keluar sebagai pemenang, dan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu dia yang saya mau sharing, bahwa jangan takut, hidup kita itu kan tujuannya untuk menjadi kesaksian. Jadi jalan-jalan atau musim-musim yang sulit di dalam kehidupan kita, atau seperti yang kita tidak ketahui apa yang harus terjadi, tujuannya satu, supaya kehidupan kita menjadi kesaksian. Amin. Ditutup. Tutup. Baik, terima kasih Pastor Linda, Pastor Kemal, dan semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami hari ini sama-sama belajar lagi bagaimana di musim-musim hidup kami, di waktu-waktu yang ke depan ini, apapun yang kami lewati, yang kami nggak tahu apa itu, tetapi Tuhan udah ada di depan setiap kami. Karena Engkau telah berjalan lebih dulu di depan kami. Kami nggak perlu ragu, nggak perlu takut, karena kami percaya Engkau yang menggenggam tangan setiap kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Kami nggak sendirian. Kami hanya butuh satu hal. Kami percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau akan membawa kami ke tempat yang paling tepat, ke tempat yang Tuhan sudah janjikan. Dan itu membuat kami lebih mengenal pribadi-Mu secara pribadi dan luar biasa. Yang kami tahu Allah kami hidup, Allah kami mengerti, Allah kami peduli akan seluruh aspek hidup kami. Dan Engkau yang membawa kami pada jalan-jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh oleh pertolongan Roh Kudus menerapkan dan melakukannya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan berpisah satu dengan lain untuk sementara waktu beraktivitas. Kiranya kasih karunia Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan melimpah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.